Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabarnya sehat ya semuanya ya, nggak ada yang sakit dong. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wabarakatuh. Ada yang kurang sehat. Waduh, apanya nih? Hatinya kah? Hatinya Kak. Hatinya. Waduh, waduh, waduh. Mentang-mentang malam minggu Dok, ya. dok, Baik. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, ini yang berbicara baju kuning dan berouter hitam adalah Mas Adi. Biasa dipanggil Mas Adiu. Jadi teman-teman perawat, teman-teman bidan yang akan melaksanakan UKOM, jika bertemu di webinar seperti ini, biasanya panggilnya Mas Adiu. Jadi teman-teman yang sekarang yang baru join, yang baru kenal, panggilnya Mas Adiu aja ya. Siapa nama saya? Mas Adi. Mas Adiu. Yes, Mas Adiu gitu ya. Jangan sungkan-sungkan manggilnya Mas Adiu, Bang Adiu, atau apapun. Kita masih sepantaran juga kok. Ya. Halo Mas Adiu. Halo Wike. Dari Bengkulu ya. Baik. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan untuk menemani teman-teman di kegiatan pada malam hari ini. Supaya apa? Supaya kegiatannya itu sistematis, supaya di jalurnya, supaya tidak lebih waktunya, tidak kurang waktunya, dan pas. Nah, nanti Mas Adio akan memandu teman-teman untuk pengerjaan soal yang diberikan oleh dosen narasumber pada malam hari ini. Jadi, nanti pada saat dosennya menampilkan soal, saya akan menyalakan timer dengan satu soal yang ditampilkan 1 menit, tapi sebelum mengerjakan soal, tentunya akan diberikan tips dan triknya. Jadi, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, catat ya. Jangan sampai nggak dicatat, karena jarang dapat informasi kayak gini. Ya, dicatat, ambil alat tulisnya, Kak Martin Sitoleu. Ambil pulpennya, ambil kertasnya, teman-teman, untuk mencatat mana-mana yang baru dapat informasinya, gitu ya. Jangan disia-siakan pertemuan malam ini, karena ini semuanya ilmu. Jarang loh dapat kayak gini, intinya siapin. Pulpen, kertas, dan minumnya disiapin juga. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar bersama Pak Kurniawan. Tentunya teman-teman sudah lihat flyernya ya, yang udah di-share sama dosen di kampus ya. Udah lihat kan? Atau jangan-jangan cuma daftar nggak lihat flyernya? Lihat nggak? Lihat ya. Lihat. Dosennya keren, dosennya dosen nasional. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Tapi biar beliau aja yang kenalan ya, supaya lebih afdol tanpa mengurangi rasa hormat. Silakan Pak Kurniawan untuk memulai perkenalan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih Mas Adil. Pesertanya banyak ya, hampir 400. Hampir 400, Pak. Biasanya sih nanti mentok 500 sih, Pak. Oke, terima kasih. Gelap ya, saya lagi di Surabaya soalnya Mas. Oh iya, Surabaya sedang gelap nih, Pak. Kenapa? Di Surabaya gelap ternyata berarti. Iya, gelap. Saya gelapin. Digelapin. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, mungkin saya panggil teman-teman saja ya, biar enak gitu ya. Nanti panggil saya, aduh saya dipanggil apa ya Mas Adi? Jangan Kak dong, masa Kak? Apalagi Mas, jangan dong. Oh gitu ya. Pak Kurniawan maunya apa nih panggilannya nih? Aduh Biar terserah, akrab. terserah wis. Apapun. Yang penting nyaman ya Pak. Yang penting nyaman, yang penting Siap. ikhlas gitu ya. Oke, siap. Oke, ya mungkin teman-teman di ruang Zoom ini yang udah tembus 400 ya, pas 400 sudah membaca flyer yang disebarkan atau diinformasikan oleh Foko, oleh tim Foko yang merupakan salah satu platform ya, bisa dibilang platform terbesar gitu kan ya, platform besar untuk memfasilitasi teman-teman semuanya dalam belajar atau mempersiapkan diri untuk menghadapi perang. Nah, maksudnya perang di sini itu adalah
perang, ya bisa dibilang perang, karena perang ini menentukan langkah masa depan seperti dari teman-teman sekalian seperti itu. Ya, mungkin nama saya sudah pernah dibaca di dalam file tersebut. Nama saya Kurniawan Erwin Caksono, biasanya dipanggil Erman ya. Kalau di kampus, kalau dengan rekan-rekan ini ya, sekantor dan lain sebagainya lah gitu ya. Saya lahir di Jember, perlu sebut usia? Janganlah ya kalau sebut Janganlah. usia. Oke, saya lahir di Jember, cuma saat ini saya sedang sudah stay di Malang dan bekerja juga di Malang dan menjadi salah satu pengajar aktif di Malang juga di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu di Stikes Maharani Malang seperti itu dan saya concern di keperawatan KKG komunitas keluarga dan juga gerontik seperti itu dan saya sangat-sangat terhormat sekali karena diberikan kepercayaan oleh tim Foko ya untuk menjadi pemateri webinar. Ini webinarnya sungguh luar biasa yaitu webinar kemerdekaan gitu kan ya karena pada bulan ini itu kita akan merayakan hari kemerdekaan atau hari ulang tahun eh, merdekanya negara kita yaitu negara Indonesia seperti itu. Semoga dengan semangat apalagi malam minggu ya biasanya malam minggu ini dipakai untuk refreshing kemudian dipakai untuk eh, aktivitas yang ringan-ringan ya kita coba malam hari ini malam minggu kita coba dengan aktivitas yang bukan jangan dianggap berat tapi dianggap saja ini sebagai aktivitas yang ringan juga sehingga nanti akan memberikan suatu manfaat ya bukan dampak ya kalau yang positif itu manfaat bagi diri teman-teman semuanya dan ini anggap saja sebagai salah satu upaya, salah satu usaha atau ikhtiar dari teman-teman semuanya untuk bisa apa namanya ya, lebih siap dalam menghadapi uji kompetensi yang akan teman-teman ikuti beberapa waktu ke depan. Ada tadi yang menyampaikan di kolom chat bulan Agustus yang seminggu lagi akan diadakan. Kemudian ada yang ikut Oktober atau beberapa bulan lagi. Atau mungkin masih mahasiswa baru. Nah, itu penasaran sebenarnya seperti apa sih mahasiswa baru di sini mungkin masih semester 3. Kalau maba-maba yang baru ini sepertinya banyak yang belum masuk ya, belum mengetahui seperti apa keperawatan seperti itu. Gitu, Mas Adi, mungkin cukup dan harapannya nanti selama proses webinar santai saja, kemudian nanti hmm, kita akan diarahkan oleh Mas Adi selaku moderator yang nantinya akan memberikan arahan bagaimana berjalannya webinar ini dijalankan. Gitu aja sih, dan semoga nanti bisa mendapatkan manfaat. Itu aja Mas Adi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Saya biasanya nyebutnya Pak Kurniawan, nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Siap, terima kasih Pak Kurniawan atas perkenalan dirinya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada mahasiswa dari Malang, nih ada dosen tetangga, kampus tetangga dari Stikes Maharani, itu Pak Kurniawan. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan, terus kalau kayak pernah lihat Pak di mana, tegur ya, jangan sombong-sombong kali jadi mahasiswa ya. Nah, pada malam hari ini kan udah moderatornya udah kenalan, terus dosennya udah kenalan. Nah, pesertanya nggak perlu kenalan, nggak apa-apa, karena kalau kenalan satu persatu, kapan selesainya, kapan ngerjain soalnya, ya nggak? Kalau gitu, sekarang waktunya masuk ke materi. Tapi sebelum masuk, izin saya memberikan rules atau peraturan mengerjakan soal yang akan ditampilkan atau memahami materi yang akan dipaparkan oleh dosennya. Jadi di awal slide yang ditampilkan oleh dosen itu ada tips dan trik, ada saran dan lain sebagainya. Itu dicatat. Saran saya dicatat. Bukan saran saya doang sih. Teman-teman juga pasti sadar bahwa akan butuh informasi ini. Jadi silahkan dicatat. Mana yang tidak paham, nanti ditanyakan. Karena fungsinya webinar ini untuk memberikan pengayaan kepada teman-teman yang nol pengetahuan terhadap uji kompetensi. Kalau misalnya udah tahu tentang uji kompetensi seperti apa, asah lagi di kegiatan ini.
Jadi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kuota, jangan buang-buang waktu istirahat kalian hanya cuma nyalain Zoom, terus nggak disimak, nggak ambil ilmunya. Jadi ambil ya semua ya, sepakat? Coba ketik di kolom chat sepakat. Kalau sepakat kita mulai, kalau nggak sepakat, tunggu sampai sepakat. Sepakat. Sepakat, sepakat, sepakat. Oke. Sepakat ya, disimak dan dicatat, diambil ilmunya. Karena yang mau UKOM itu teman-teman yang hadir. Yang mau kompeten itu teman-teman yang hadir. Yang mau STR itu teman-teman yang hadir. Yang mau kerja ya teman-teman juga. Jadi semuanya untuk teman-teman. Gitu ya. Kalau gitu izin Pak Kurniawan karena ini semuanya sepakat. Jadi PowerPoint-nya dari Bapak atau dari saya nih yang share screen? Izin dari saya, Mas Adil. Siap. Kalau ada kendala nanti Oke. siap saya langsung bantu. Oke, saya coba untuk share screen, mohon izin. Silahkan. Oke, sudah tampil waktu dan tempat. Saya berikan sepenuhnya untuk Bapak memulai pemaparan ilmu terbaiknya. Silakan Bapak. Oke, sebentar, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Jadi pada kesempatan kali ini, tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya saya akan memberikan beberapa materi ya yang terangkum dalam acara webinar kemerdekaan terkait dengan pengayaan soal uji kompetensi keperawatan KKG seperti itu. Sebelum kita masuk di di beberapa pembahasan soal gitu ya, alangkah lebih baiknya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada teman-teman. Mungkin yang saya sampaikan sudah pernah atau sudah pernah disampaikan atau sudah pernah disepil beberapa poin oleh dosen dari teman-teman semuanya, ya tidak apa-apa gitu. Tapi beberapa tips atau pesan yang akan saya sampaikan ini juga setiap waktu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa saya seperti itu di kampus untuk persiapan mereka ya dalam menghadapi KOM keperawatan atau UKNI. Oke, untuk ini ya. Jadi sebelum ada beberapa tips atau trik bagaimana mahasiswa itu siap ya secara fisik, secara psikis dalam menghadapi uji kompetensi. Nah, di sini ada beberapa penyebab mahasiswa gagal UKOM gitu. Jadi jangan dianggap bahwasanya ketika saya menyampaikan ini, wah, Bapak ini bagaimana ya kok memberikan penyebab mahasiswa gagal UKOM seperti itu. Ini hanya untuk gambaran saja karena beberapa hasil gitu kan ya, hasil nasional dari UKNI seperti itu ya, baik dari jenjang S1 ataupun vokasi ataupun D3 gitu kan ya, itu kita bisa melihat memang belum 100% secara nasional itu mendapatkan kelulusan untuk uji kompetensi. Dan setelah dianalisis, nah ini saya pun pernah melakukan riset kecil-kecilan gitu dengan beberapa responden atau sampel itu ya secara acak, tidak hanya dari mahasiswa internal saya seperti ini. Ternyata ada beberapa penyebab mahasiswa gagal UKOM gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa penyebab mahasiswa gagal UKOM. Yang pertama itu adalah kurang persiapan. Nah, kurang persiapan ini yang seperti apa? Kurang persiapan ini persiapan dari berbagai aspek atau dari berbagai segi
Seperti itu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya yang harus disiapkan sebenarnya tidak hanya dari akademiknya saja, tapi dari psikis dan juga psikologis atau dari psikis, dari fisik dan juga psikis itu harus siap gitu. Kurang persiapan ini karena apa namanya ya, dari fisik itu juga tidak dipelihara dengan baik sehingga saat UKOM itu jatuh sakit atau kurang fit atau kurang tenaga atau kurang apa namanya, kurang semangat, itu bisa jadi bisa menjadi salah satu penyebab mahasiswa gagal UKOM gitu ya. Kemudian psikis. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian masing-masing individu itu memiliki motivasi sendiri-sendiri gitu kan ya, memiliki motivasi sendiri-sendiri untuk bisa lulus UKOM dalam one shot atau sekali tes itu bisa lulus, itu memiliki motivasi. Setiap individu tidak sama dan setiap individu atau setiap mahasiswa itu pasti memiliki motivator. Siapa motivatornya gitu kan ya? Entah mungkin kalau yang sudah berkeluarga di sini mungkin dari pasangannya, entah suaminya atau istrinya, atau mungkin dari keluarganya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada masa-masa apa namanya mendekati UKOM ini bisa dikondisikan ya, atau bisa dikendalikan itu terkait dengan kondisi psikis seperti itu. Itu biasanya yang terjadi pada mahasiswa gitu, beberapa yang gagal UKOM yaitu terkait dengan kurang persiapan. Kemudian yang kedua itu kurangnya latihan gitu kan ya, kurang latihan. Jadi setelah dievaluasi ada penyebab yang menyebabkan mahasiswa gagal UKOM itu ada kurang latihan. Jadi latihan ini yang dimaksud itu adalah mahasiswa itu melakukan apa namanya, review kembali, melakukan recall kembali terkait dengan materi-materi yang sudah dia dapatkan selama di tahap akademik dan juga di tahap praktik atau tahap profesi seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan review kembali, dilatih kembali dengan cara apa? Salah satunya adalah di sini, gitu ya. Salah satunya adalah mengikuti apa namanya, mengikuti kegiatan yang seperti ini, atau mungkin bisa dilakukan dengan setelah kegiatan ini, kemudian nanti diberikan apa namanya, diberikan soft file atau diberikan video record gitu ya, sama Voko gitu kan ya, sama platform yang Anda ikutin gitu kan ya, itu bisa Anda apa namanya, bisa Anda review kembali, bisa Anda pelajari kembali, atau bisa Anda ulang kembali sambil mengingat gitu. Jangan menyepelekan sesuatu hal, misalnya membaca soal kemudian hanya mempelajari jawaban yang benar, tapi pelajari juga kenapa kok ini jawabannya salah, sebenarnya salahnya itu di mana. Akhirnya kan kita akan mencoba untuk membuka kembali gitu kan ya, kenapa jawabannya kok salah, kenapa tadi dibilang ini kurang tepat, ternyata oh seperti ini, oh saya buka deh misalnya terkait dengan masalah keperawatan, berarti berhubungan dengan sumbernya itu pasti apa, SDKI. Nah berarti kita lihat, kita review kembali, oh iya ternyata masalah keperawatan yang ini itu memang definisinya seperti ini, batasannya itu seperti ini, kemudian tanda dan gejala mayor minornya seperti ini. Nah, akhirnya di situ kan pasti terekam. Nah, itu yang namanya latihan. Kemudian mencoba untuk mengerjakan beberapa soal yang mungkin Anda dapatkan di platform di luar institusi seperti Voko. Tapi biasanya kan di dalam institusi juga mendapatkan dari dosennya masing-masing kan, seperti itu. Itu Mohon izin Pak Kurniawan. Pak, suaranya hilang, Pak. Apakah di saya aja teman-teman suaranya? Di teman-teman? Oh, malah hilang ya? Suaranya hilang, iya. Oh iya nih, ya. muncul. Ya, hilang Pak tadi. Kita nyariin Pak. Sorry ya. Ya, ya, ya Pak.
Saya pakai WiFi soalnya ini Mas di Kayak iya, heeh. Kayaknya ini juga Pak, ada UFO lewat kayaknya tadi sinyal jadi kayak ini. oh gitu di soalnya lagi di penginapan memang nggak tahu ya padahal full. Ini Biasa Pak. kedengaran Jelas Pak, kedengarannya. jelas ya. Iya. Oke, tadi sampai mana hilangnya suaranya? Pas mencoba gitu ya Pak, bahasa mencoba itu tadi. Mencoba yang mana ya? Yang Mencoba kurang menjawab latihan. soal-soal gitu. Oh, yang ini, yang kurang latihan ini ya? Iya, tapi di akhir Pak. Oh iya, kalau kurang latihan ya ini harus banyak mencoba ya, banyak mencoba mengerjakan soal-soal dari manapun gitu kan ya, yang didapatkan dari platform seperti Fuku, kemudian dari soal-soal yang diberikan saat evaluasi departemen, entah menyebutnya di apa namanya di kampus masing-masing apa, departemen atau stase, nah itu tergantung kebijakan dari masing-masing. Biasanya kan ada ujian departemen, ada ujian stase, ada ujian tulis, dan ada ujian praktik. Nah, itu silakan direview kembali. Seperti itu. Itu sangat membantu untuk latihan seperti itu ya. Kemudian kurang percaya diri. Ini tadi berkaitan dengan yang pertama yang saya sampaikan bahwasannya terkait dengan permasalahan kurang persiapan terkait dengan psikologis atau psikis gitu kan ya. Jadi kalau memang teman-teman ya atau adik-adik semua ini merasa sudah cukup ya enough gitu ya dalam melakukan perjuangan, dalam melakukan ikhtiar, dalam melakukan upaya dan juga usaha gitu kan ya sudah cukup ya sudah positive thinking bahwasannya saya mampu untuk apa namanya untuk menyelesaikan untuk menghadapi soal hukum ini. Hipnosis dirimu sendiri sebelum kamu menghipnosis pacarmu gitu kan ya supaya suka denganmu kan dia gitu ya, hipnosis dirimu sendiri untuk kamu bisa percaya bahwa kamu bisa menaklukkan soal hukum yang berjumlah 180 soal seperti itu gitu kan ya. Harus jangan over confident tetapi percaya aja saya sudah belajar, saya sudah mengikuti sana sini sudah, dan lebih baik gitu kan ya, lebih baik seminggu atau berikan waktu jeda untuk dirimu itu beristirahat ya secara psikis dan secara fisik. Itu silakan diberikan tubuhmu itu untuk bisa beristirahat. Jangan nanti ketika kurang beberapa hari udah yang kurang seminggu berarti saya seminggu ke depan enggak boleh. Ya boleh, cuman nanti jangan terlalu memporsir diri gitu kan ya. Itu juga tidak baik gitu ya. Kemudian yang keempat, kurang memahami trik menjawab soal. Nah, di dalam mengikuti platform gitu kan ya, mengikuti bimbel di platform dalam Fuku ini positifnya itu adalah masing-masing fasilitator atau dosen dari masing-masing departemen itu akan memberikan suatu cara atau trik dalam menjawab soal. Pasti akan memberikan jawaban ya, misalnya suatu pertanyaan yang kenapa jawaban ini yang benar, kenapa jawaban ini salah, kata kuncinya di mana, seperti itu. Tapi di ranah internal di institusi masing-masing pasti juga sudah gitu kan ya. Jadi ketika dijelaskan terkait dengan trik itu silakan dipahami bagaimana triknya gitu, karena masing-masing soal gitu kan ya, misalnya pengkajian dalam menentukan masalah, intervensi, implementasi, evaluasi gitu kan ya, itu berbeda gitu ya trik menjawab soalnya gitu. Kemudian berikutnya penyebab mahasiswa gagal hukum itu adalah salah cara belajar. Itu tadi berkaitan dengan yang sebelumnya saya sampaikan gitu kan ya, kurang percaya diri itu juga berkaitan dengan salah cara belajar. Belajar sistem SKS gitu kan ya. Sistem kebut semalam baru membuka gitu kan ya. Padahal soal-soal hukum itu merupakan soal-soal yang bentuknya realita seperti itu. Dan itu biasanya relevan dengan ketika kalian itu melaksanakan praktik profesi. Begitu ya. Oke. Dan sebentar. Gini ya. Oke, itu terkait dengan salah cara belajar. Jadi masing-masing individu, masing-masing
dari kalian itu pasti memiliki cara belajar masing-masing. Itu silakan dipahami. Kan mulai dari usia berapa itu sudah mulai memiliki responsibility yang masing-masing, memiliki tanggung jawab gitu kan ya. Bagaimana cara belajar, entah itu harus dengan mendengar musik, harus ditulis dengan teman dan lain sebagainya. Itu terkait dengan cara belajar. Kemudian yang berikutnya kurang memanfaatkan fasilitas kampus. Itu juga menjadi menjadi salah satu penyebab mahasiswa gagal UKOM. Sudah difasilitasi ini loh, ada bimbel ini loh, ada webinar, karena pihak kampus belum bisa menyediakan, sehingga pihak kampus mungkin bekerja sama gitu kan ya dengan platform yang memang pihak kampus tersebut percaya atau telah menjalin kerjasama untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi-materi UKOM dan pembahasan soal-soal UKOM itu yang menjadi salah satu penyebab kurang memanfaatkan itu. Kemudian yang terakhir ini adalah takdir atau nasib, itu yang tidak bisa ditentang atau disangkal. 99% itu kita sudah berusaha atau ikhtiar, 1% itu tergantung dari Sang Pencipta. Sudah. 1% itu bisa mengalahkan 99%. Gitu loh. Ya. Nah, kalau memang nasibnya ternyata one shot belum, padahal sudah berusaha, ya patah semangat boleh. Saya tidak pernah melarang mahasiswa kecewa dan lain sebagainya, karena itu merupakan suatu bentuk dia untuk beradaptasi dengan kehidupan atau proses selanjutnya. Gitu. Biarkan dia membangun copingnya sendiri, gitu loh. Gitu. Kalau kecewa itu wajar, malah kalau tidak kecewa itu yang tidak wajar, gitu loh. Perlu dicurigai kejiwaannya kalau tidak memiliki rasa kecewa. Itu loh, ya. Jadi kalau memang gagal one shot, ketika kita sudah berusaha, ya sudah. Berarti belum. Ternyata ada sesuatu hal yang baik ketika kita mengikuti UKOM berikutnya. Seperti itu. Yang penting upaya, usaha itu sudah dilakukan. Ingat, 99% itu kita sudah ikhtiar, 1% itu semuanya tergantung dari takdir Allah atau takdir Tuhan. Gitu kan ya. Dan 1% bisa mengalahkan 99%. Itu ya. Oke. Itu cukup untuk penyebab lah. Ini solusinya. Mungkin solusinya umum ya. Karena ya memang solusinya ini yang saya rasa tepat untuk saya sampaikan. Gitu ya. Jadi solusi lulus UKOM itu optimalkan tryout. Anda mengikuti kegiatan seperti ini itu sangat positif sekali. Gitu kan ya. Sangat positif sekali. Jadi optimalkan. Ya, optimalkan. Misalnya nanti diberikan ruang oleh Mas Adio, diberikan waktu 1 menit. Kemudian ya sudah, luangkan 1 menit itu, karena memang hitungannya untuk soal UKOM kan memang 1 menit ya. Kalau bisa menjawabnya jangan sampai 1 menit per soal, supaya Anda semua itu bisa save waktu, gitu. Bisa menyimpan waktu, misalnya ada yang soal yang ragu-ragu gitu ya. Untuk bisa memfokuskan pada soal yang ragu, kira-kira jawabannya apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memahami kemampuan diri. Ini perlu sadar diri, gitu kan ya, kemampuan diri. Jadi maksudnya saya itu lemah dalam pengkajian keperawatan. Di departemen apa? Oh, di departemen KKG. Ya sudah, gitu ya. Kemudian pahami kata kunci, ya, pahami kata kunci. Memahami kata kunci itu perlu ya, karena dengan memahami kata kunci itu kita bisa berpikirnya itu dalam menganalisis soal itu bisa fokus, gitu kan ya. Kan biasanya triks yang diberikan itu bermacam-macam. Kalau saya, silakan baca pertanyaan terlebih dahulu. Dengan membaca pertanyaan, kita langsung berfokus. Oh, yang ditanyakan masalah keperawatan. Berarti otak kita itu secara yang tadinya gerbangnya buka lebar, ada pengkajian, ada ini. Ketika kita membaca satu soal, ternyata yang ditanya masalah keperawatan, itu agak nutup, jebret, langsung memfokus pada masalah keperawatan. Kemudian membaca soal itu sudah langsung berfokus, mana kata kunci dari data, sehingga saya bisa
mengkonklusikan, menyimpulkan bahwa ini kata kunci dari masalah keperawatan itu. Oh, ini gejala mayornya, oh, ini batasannya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya gunakan trik yang tepat, jangan sampai salah. Kemudian yang berikutnya disiplin dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Ya, itu yang terpenting. Ya, berdoa, minta doa restu kepada yang menciptakan kalian, yang memberikan waktu kesempatan hidup sampai saat ini, dan meminta doa dan restu dari orang tua kalian. Atau mungkin yang sudah ada pasangan, itu boleh. Silakan minta doa restu dari pasangan. Seperti itu. Itu sih dari saya terkait dengan solusi UKOM. Siap ya? Siap untuk UKOM? Siap untuk hukum tuh ditanya, ketik siap dong di kolom chat. Coba mana? Ya. Mikrofonnya emang sengaja dimatikan ya, supaya kalau dinyalakan saya matiin satu-satu nanti. Terlama. Siap, 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 siap. Nah, yang tidur bangun, yang tidur nih, bangun, ayo. Nyala pandang HP-nya. Ah, pakai tidur lagi. Ayo Baru bangun. tadi disampaikan apa namanya, harus bisa memanfaatkan fasilitas gitu kan ya. Iya. Takutnya ada yang tidur, makanya kita bangunin, Pak, biar supaya nggak ketinggalan. Kasihan. Oke. Oke, siap, Sudah? siap. Sudah Oke, ternyata. kalau sudah saya buka soal nomor 1 ya. Oh, oke, sebentar Pak. Sebelum soalnya dibuka, saya izin Pak Oh ya. menyampaikan kepada teman-teman semua, barangkali tadi ada yang masih masuk kuping kanan, keluar beli gorengan takutnya Pak. Jadi saya ulangi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Jadi solusi dan slide sebelumnya yang saya tangkap kesimpulannya adalah kita adalah peserta yang akan menghadapi uji kompetensi, dan uji kompetensi ini yang akan kita hadapi itu adalah sebuah lapangan atau medan perang yang harus kita persiapkan untuk sebelum nyampe ke medan perangnya. Apa aja? Kalau orang perang di zaman dulu kan senjatanya diasah, terus alat-alatnya dibanyakin, pelurunya dicukupin. Nah, kalau ujian ini, perang yang kita anggap adalah uji kompetensi yang menghadapi soal 180 dengan waktu 180 menit. Dan kesimpulan dari 180 soal dikerjakan 180 menit, berarti satu soal kita harus sanggup mengerjakan maksimal banget 1 menit. Dan kalau bisa, teman-teman terbiasa 30 detik juga bisa jawab soal. Supaya tadi yang disampaikan Pak Kurniawan, supaya kita ada waktu untuk mengkoreksi mana jawaban yang masih ragu-ragu. Ya, nah itu tipsnya sudah diberikan sama dosen kita pada malam hari ini. Jangan sampai nggak diingat sampai nanti dinyatakan kompeten. Nah setelah ini kita ngerjain soal. Tips-tips tadi mari kita praktekkan. Kalau di malam ini berhasil, masa iya sih pada saat kita ikut TO, masa iya sih pada saat kita pelaksanaan UKOM kita nggak kompeten? Nah, kita coba ya dengan beberapa soal saja untuk latihan pertama kali. Siap? Coba. Siap untuk mengerjakan soal UKOM? Bismillah siap. Sap. Mas Rey bilang sap. Itu kayak merek AC. Sap. Siap, yes, siap. Oke, kalau siap. Kalau gitu, izin setelah ini saya matikan kolom chat 1 menit untuk 3 soal, sisanya nanti 30 detik. Supaya 3 soal 3 menit, 2 soal 30 detik. Untuk acuan aja supaya termotivasi. Emang enak, 1 soal 30 detik. Oke, silakan Pak, ditampilkan soal dan izin saya matikan kolom chatnya. Soal sudah tampil dan jangan kaget, memang soal UKOM panjang-panjang seperti ini. Silakan 3, 2, 1, dimulai.
3, 2, 1. Ada yang coret-coret. Saya hitung mundur ulang. Saya hapus dulu coretannya. Nah, jangan ada yang coret ya, supaya nggak terhambat. Oke, 3, 2, 1, silakan diketik jawabannya di kolom chat dengan yakin. Jangan ikut-ikutan jawaban yang muncul. Sesuai pilihan sendiri dulu. Kalau memang salah, toh nanti dijelaskan sama dosen. Kenapa bisa salah? Gitu ya. Oke, jawabannya A, E, D, B, C. Semuanya laku, Pak. Semuanya laku nih, laris manis. A, B, C-nya dipilih. Andaikan ini lagi dagang, kita udah Oke. cepetan pulang ke rumah nih, Pak. Iya. Oke. Gimana ini? Saya Tapi- sedih kalau banyak yang laku kalau seperti itu. Tapi informasi sedikit nih Pak. Jadi saya intip-intip di Google Form pendaftaran kemarin, mereka sebelum masuk ke grup, itu kebanyakan baru pertama kali melihat soal. Jadi sepertinya wajar nih. Baru pertama kali melihat soal ini yang seperti apa? Maksudnya yang seminggu lagi UKOM baru melihat pertama kali begitu, Pak? Bukan, yang ini Pak, yang baru naik semester. Jadi yang akan UKOM tahun depan tuh kebanyakan yang ikut hari ini. Belum ini toh, apa namanya? Nah, ini belum pernah dikenalkan soal ini kan soal UKOM, enggak apa-apa ya sekalian saya sampaikan ya. Ya. Sekalian menunggu jawaban. Soal UKOM kan itu bentuknya vignette. Gitu kan ya, disebut dengan soal vignette. Nah, biasanya itu kalau di kampus di tempat saya itu mulai dari semester awal gitu kan ya. Mulai dari semester awal itu harus membuat soal yang berbentuk stimulus. Maksudnya stimulus itu seperti ini. Jadi bukan soal-soal yang misalnya saya KKG ya. Berikut ini merupakan tugas perkembangan keluarga yang ke-7, misalnya seperti itu. Kecuali itu sudah tidak ada. Gitu. Apalagi sudah masuk departemen ya, biasanya masuk departemen itu semester 3, karena di semester 3 itu pasti sudah ada keperawatan medikal bedah 1, itu yang diawali dengan itu kan ya. Nah, itu wajib memperkenalkan soal-soal seperti ini, apalagi kalau sudah semester itu. Nah, yang belum pernah mendapatkan atau membaca soal seperti ini, ujiannya di kampus evaluasinya seperti apa. Apalagi yang sudah menjalani nurse separuh gitu kan ya, tinggal semester kan biasanya ada ujian stase gitu kan ya, atau ujian departemen. Biasanya kan soal-soalnya ya seperti ini gitu. Ya. Ya, iya. Itu ya berarti memang di setiap kampus itu diberikan pengayaan soal-soal UKOM dari dini ya Pak, sejak dini. Seharusnya seperti itu. Pastinya. Dan seharusnya seperti itu. Dan sepengetahuan saya dari teman-teman yang saya temuin gitu kan ya, itu memang sudah seperti itu begitu loh. Betul. Harusnya lo ya. Ya. Nah, bagi teman-teman. Terus disimpulkan ini jawabannya apa Mas Adil? Kesimpulannya rata ya? Rata Pak, semuanya dipilih, tapi didominasi jawaban B. Baik. Nah, iki kalau jualan kue. Ya, kalau jualan kalau jualan gorengan, kalau laku semua senang. Ya. Tapi kalau seperti ini laku semua susah. Iya. Baik, mungkin Pak ada yang ingin ini kali Pak, unjuk taring gitu. Mungkin ada yang memberikan alasan atas jawabannya barangkali supaya lebih dapat gitu Pak pembahasan nanti dari Bapak. Boleh Pak? Silakan. Silakan tuh, dipersilakan siapa yang mau memberikan alasan atas pilihan jawabannya. Kenapa sih pilih yang B, Kak Rafika Sari gitu misal? Ada yang mau? Ada yang mau? Diskusinya enak nih kalau kayak gini. Ayo, siapa yang mau? Atau mungkin masih soal nomor 1, jadi masih malu-malu. Masih malu-malu, belum gregetan ya. Kalau gitu ketik bahas biar nanti dosennya tahu soal ini harus dibahas. Ketik bahas, jika tidak ada yang ingin memberikan alasan. Ketik bahas spasi. Bahas. Oke, dibahas Pak. Silakan Pak diberikan pencerahannya. Terima kasih. Oke, soal nomor 1 ini
keperawatan keluarga ya. Keperawatan keluarga. Seorang laki-laki berusia 40 tahun mempunyai seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hasil pengkajian diperoleh data keluarga mengatakan tidak tahu tumbuh kembang anaknya, tidak tahu tumbuh kembang anaknya, tidak memperhatikan nutrisi anaknya, membiarkan anaknya bermain tanpa didampingi, tidak mampu menyediakan makanan bergizi, dan malas untuk ke posyandu. Ya, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwasannya keluarga ini bermasalah. Dalam hal apa? Dalam hal perilaku. Ya kan? Dalam hal perilaku. Kenapa? Dalam hal perilaku. Kenapa bukan pengetahuan? Anda harus tahu ya terkait dengan perilaku. Perilaku itu dibentuk berdasarkan 3 indikator besar. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Yang kedua itu adalah attitude atau sikap. Dan yang ketiga itu adalah action. Ya, ketika seseorang itu sudah tahu, gitu kan ya, mendapatkannya Anda sebagai nurse gitu ya, sebagai perawat, gitu kan ya di puskesmas gitu kan ya, kemudian Anda memberikan suatu edukasi kepada klien Anda, kepada pasien Anda. Kemudian harapannya klien tersebut itu yang Anda edukasi itu dilaksanakan. Nah, sebelum sampai pada tahap action atau implementasi dari apa yang Anda informasikan itu membutuhkan sikap. Sikap itu adalah bagaimana seseorang itu mampu menyimpulkan apakah saya harus bergerak, mengikuti atau tidak. Nah, sikap itu tidak bisa kita nilai secara secara berencana, itu tidak bisa. Jadi sikap itu bisa kita nilai itu secara istilahnya mendadak. Nah, apakah memang benar-benar sudah mampu berperilaku sesuai dengan anjuran atau belum? Nah, kalau sikap itu dibuat, maka perilaku tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dan sampai sekarang itu memang minimal terbentuknya itu 6 bulan waktunya, gitu kan ya. Dari sini sudah bisa ada simpulan, kemudian ditegaskan ada hasil pemeriksaan fisik pada anak laki-laki berat badan 11,2 kg, usia berapa? Anak laki-laki 3 tahun 11,2 kg. Tidak layak, bukan tidak layak. Ya tidak layak ya. Itu seharusnya 3 tahun berapa? 16 ya. 15, 16 itu normal. Kalau usia 3 tahun, kemudian dengan tinggi badan 75 cm dan tampak kurus, terus tampak kurus ya 75 cm. Seharusnya normalnya usia 3 tahun itu ya 80 cm, gitu kan ya. Oke, yang ditanyakan apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus ini? Ada beberapa pilihan, gitu kan ya. Dan masalah di sini itu aktual atau nyata, gitu kan ya. Berarti kita gunakan kemampuan kita untuk mengeliminasi jawaban. Apakah jawaban dari option A, B, C, D, E itu semuanya aktual? Mana yang tidak aktual kira-kira? Kan jenis masalah keperawatan atau diagnosa itu kan ada yang aktual, resiko, sama wellness gitu kan ya. Dan itu masih dipakai sampai ke SDKI sekarang itu masih dipakai, masih bisa. Gitu kan ya. Mana yang tidak aktual? Yang tidak aktual adalah option yang mana? Ayo dong. Yang mana? Yang E. Katanya Pak. Iya, yang E. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata risiko, ya, perilaku kesehatan jenuh berisiko. Kalau sudah kata-kata risiko, berarti perilaku tersebut itu masih masih berisiko memberikan dampak. Nah, dampak yang apa? Dampak pada penurunan derajat kesehatan. Gitu ya. Masih, tapi belum teridentifikasi secara pasti
atau secara real belum ada data yang pasti bahwa derajat kesehatannya itu menurun. Kalau ini kan sudah ada datanya. Di kalimat terakhir itu yang merupakan judgement, gitu kan ya, atau kesimpulan bahwa memang sudah ada implikasinya dari perilaku yang kurang benar, gitu kan ya, dari hasil pemeriksaan fisik. Masa usia 3 tahun 11,2 kg ya orang normal toh, tidak normal itu. 75 cm usia 3 tahun ya tidak normal juga gitu loh. Ya, berarti sudah ada. Berarti yang E kita eliminasi. Lah begitu triknya. Jadi ketika kita sudah menyimpulkan, oh ternyata ini memang masalahnya aktual saat ini terjadi, oh, berarti kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata ada yang risiko. Ya risiko berarti kita coret. Berarti bukan itu jawabannya. Berarti tinggal 4 option pilihannya antara A, B, C, D. Gitu kan ya. Ya, tinggal A, B, C, D. Ya. Jadi ada gangguan proses keluarga, ketidakmampuan coping, manajemen, dan pemeliharaan. Sekarang terkait dengan opsi yang A, gangguan proses keluarga. Gangguan proses keluarga itu apa? Jadi terkait dengan masalah keperawatan itu, teman-teman semua itu harus memahami yang pertama itu terkait dengan definisi. Gitu kan ya. Kalau gangguan proses keluarga itu kan berarti berhubungan dengan proses di dalam keluarga itu terganggu. Yang dinamakan proses keluarga terganggu itu terkait dengan apa? Lah proses. Proses itu berarti kan ada yang kalau di dalam keluarga itu terkait dengan hubungan. Hubungan di dalam keluarga antar individu ke individu yang lain. Kemudian kita mengenal terkait dengan peran dan juga fungsi keluarga. Itu kan ya? Peran formal, peran informal, kemudian fungsi apa? Fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, kan seperti itu. Berarti itu yang menjadi masalah. Gitu. Tapi di dalam soal hal tersebut itu tidak disampaikan secara detail, ya, terkait dengan proses keluarga yang seperti apa yang terganggu. Misalnya ya, ternyata dari hasil seperti ini, misalnya ya, saya ubah kalimatnya menjadi anaknya seperti itu karena apa? Karena keegoisan antara kedua orang tua, yang satunya bekerja, yang satunya itu yang istrinya mau menjadi wanita karir, yang suaminya juga maunya bekerja. Nah, terus siapa? Sopo yang ngopeni anaknya, yang merawat anaknya itu siapa? Itu mau diserahkan kepada tetangga misalnya, seperti itu kan ada masalah atau ada gangguan dalam pelaksanaan fungsi, dalam pelaksanaan peran keluarga, gitu kan ya. Di situ ada gangguan terkait dengan komunikasi. Nah, itu yang dinamakan gangguan proses keluarga. Kemudian yang B, ketidakmampuan coping. Nah, ketidakmampuan coping itu bagaimana? Coping keluarga yang tidak mampu itu seperti apa? Coping keluarga yang tidak mampu itu karena keterbatasan dari keluarga itu untuk melakukan adaptasi terhadap suatu perubahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Nah, di dalam soal ini kan tidak ada suatu perubahan ya. Ya, tidak ada suatu suatu perubahan. Misalnya di dalam keluarga itu ada salah satu anggota keluarga yang dulunya itu pernah positif TB dan sudah menjalankan pengobatan hampir 6 bulan. Nah, itu kan menuntut keluarga itu untuk bisa beradaptasi dalam berperilaku. Berperilaku apa? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Makan dengan tempat yang terpisah, kemudian minum dengan tempat yang terpisah, kemudian mulai untuk beradaptasi dalam mengatur kondisi lingkungan rumah, ventilasi harus sekian persen dari luas ruangan, kan seperti itu. Ya, di sini tidak ada dijelaskan terkait dengan ketidakmampuan keluarga dalam beradaptasi dari suatu perubahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Itu. Kemudian yang C, manajemen kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif itu yang seperti apa? Bagaimana manajemen yang tidak efektif itu yang seperti apa dalam keluarga? Jadi ini berhubungan dengan bagaimana keluarga itu melakukan integrasi penanganan masalah kesehatan. Yang namanya integrasi itu berarti
memasukkan, mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Misalnya keluarga itu sudah diberikan edukasi gitu kan ya, sudah diberikan edukasi bahwasannya kalau ada genangan-genangan air itu harus dilakukan 3M untuk meminimalisir ada penularan demam berdarah itu harus melakukan minimal 3M lah. Tapi itu tidak diintegrasikan dalam pola kehidupan sehari-hari ya, seperti itu ya. Tuh, itu terkait dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Kemudian yang D, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu berarti memelihara ya, perilaku dalam memelihara kesehatan itu tidak efektif. Karena apa? Berarti ini menunjukkan bahwa keluarga atau klien itu tidak mampu dalam mengidentifikasi, tidak mampu dalam mengelola, tidak mampu dalam menemukan bantuan, tidak mampu dalam mempertahankan derajat kesehatan. Gitu. Dan perlu diketahui penyebab dari kenapa sih kok keluarga itu tidak mampu mengidentifikasi, mengelola dan lain sebagainya itu salah satunya itu adalah hambatan kognitif. Itu loh, hambatan kognitif, kemudian ketidakmampuan mengatasi masalah, kemudian ketidakcukupan sumber daya. Gitu. Kalau kita berbicara sumber daya, itu bukan terkait dengan sumber daya manusia saja, tapi sumber daya itu bisa dari finance, dari keuangan atau dari ekonomi, seperti itu. Ya, kemudian tidak mampu menjalankan perilaku sehat. Nah, itu terkait dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, berarti dari soal tersebut, berarti dari yang saya sampaikan jawabannya apa? Di situ bisa dikonklusikan bahwasannya hasil pengkajian diperoleh keluarga mengatakan tidak tahu tumbuh kembang anaknya. Berarti kan ada berhubungan dengan kognitif ya. Kognitifnya berarti terbatas, gitu kan ya. Kemudian karena kognitifnya itu mengalami hambatan atau salah dalam menginterpretasikan segala sesuatu sehingga memunculkan bahwa keluarga tersebut itu tidak bisa atau tidak mampu memperhatikan nutrisi anaknya sehingga ada perilaku pembiaran. Nah, pembiaran apa? Pembiaran anaknya itu mau main apapun itu tidak didampingi. Nanti anaknya itu bermain pasir, dimakan, bermain apa itu ya, kemudian dimakan kan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Gitu. Jadi keluarga itu tidak mampu mengidentifikasi, mengelola, menemukan bantuan atau mempertahankan derajat kesehatan. Seperti itu. Jadi option atau pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Gitu ya. Oke. Oke, jawaban tepatnya adalah yang D. Terima kasih Pak Kurniawan untuk penjelasan soal nomor satunya. Detail ya, enak kan belajar soal hukum kalau dijelasin kayak gini? Coba yang betul, bilang betul dong. Mau tahu seberapa banyak sih yang jawab betul? Kak Vina, yes betul. Alhamdulillah betul, 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 betul. Yang salah juga nggak apa-apa, bukan salah. Kurang tepat aja. Masih ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan untuk mengetahui seberapa bisa kita mengerjakan soal hukum seperti ini. Oke, silakan Pak Kurniawan, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 2, silakan. Soal nomor 2 sudah tampil, kolom chat saya matikan, dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Ayo dijawab di kolom chat. D, D, B, E, D, C, D, E, D, E, E, D. Nah, beragam lagi ya. Berarti soal nomor 1 tadi triknya sedikit sudah dipakai tapi kurang teliti. Oke, bagi yang ngerjainnya sambil nonton TV, sambil makan, setiap soal fokus cuma 5 menit kayaknya nggak membahas soal. Fokus ya, supaya nggak masuk kuping kanan, keluar beli gorengan, jangan ya. Oke, E. Dominasi sementara jawaban terbanyak adalah yang E. Memberikan dukungan pada sendi dengan memegang area proksimal dan distal. Oke. Lama-lama semua nih ya. Kalau teman-teman mau merubah jawaban juga boleh, karena ini belajar. Tapi kalau di UKOM rubah jawaban boleh juga. Cuma kebanyakan rubah-rubah nanti akhirnya bingung. Oke, Masih ada yang belum jawab? Silakan, masih ditunggu yang belum menjawab. Oke. Oh, ada yang Sebentar ya, F. Mas. Ya, siapa? Ada yang E juga lagi. E. Silahkan. Perhatikan tiap-tiap tips yang dijelaskan oleh Pak Kurniawan ya, karena andai saya UKOM, ini sangat membantu saya dalam persiapan. Gitu. Ya sekarang coba deh, teman-teman buktikan sendiri. Apakah sudah mendapatkan kisi-kisi soal yang untuk dipelajari di rumah? Saya berani jamin, ada beberapa yang sudah punya, dan sebagian besar ada yang belum. Mas Iqbal, oh manggilnya Om ya, kan dikasih iPhone nih. Om. Semuanya rata-rata Pak. Semua. Ada yang enggak juga. Rata-rata oke. Terima kasih. Silakan Pak, langsung dibahas soal nomor 2-nya. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk soal apa namanya ya, untuk soal nomor 2 itu yang ditanyakan ini terkait dengan cara melakukan room pasif agar posisi tangan dapat memberikan tahanan yang optimal bagi sendi. Jadi ini berhubungan dengan implementasi ya, tapi implementasinya itu spesifik terkait dengan room pasif. Kenapa harus room pasif? Di situ sudah disampaikan bahwasanya pasien itu mengalami stroke sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian kekuatan ototnya juga apa namanya ya? Juga apa itu? Kecil ya. Kekuatan ototnya itu kecil, hanya 1. Berarti kalau 1 itu berarti maknanya apa? Ayo, kekuatan otot itu ada berapa? Mulai dari berapa skornya? Mulai dari berapa? 5, 1 sampai 5, 0, 5. Iya, maksudnya itu skor rentang dari berapa sampai berapa? Apakah 1 sampai 5 atau 0 sampai 5? 0 sampai 5. Kebanyakan Iya, 0 sampai 5. betul. 0 sampai 5, betul. Yes, berarti ini praktiknya ini betul. Maksudnya benar-benar. Soalnya biasanya ada yang nggak benar-benar itu menjawabnya itu 1 sampai 5 ya. Terkait dengan kekuatan otot itu skornya 0 sampai 5. Kalau 0 itu tidak bisa menggerakkan sama sekali. Kalau 1 apa? Berarti hanya bisa menggerakkan ujung jari, tuil-tuil gitu aja ya. Kalau 2 apa? Kalau 2 mampu melakukan gerakan Geser Pak tuh Pak. geser. Ya, melakukan gerakan 2 sendi atau lebih tidak bisa melawan tahanan minimal. Jadi misalnya tangan ya, itu apa namanya diberikan tahanan minimal itu nggak bisa. Dia itu bisa mengangkat sedikit, itu 2. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mencoba untuk diangkat supaya dia itu bisa apa namanya ya, bisa nekuk gitu kan ya, bisa optimal seperti orang sehat seperti kita gitu kan ya, itu nggak bisa. Dia bakalan kembali gitu kan ya.
Kemudian kalau 3 mampu melakukan gerakan mengangkat ekstremitas atau badan, tapi tidak bisa melawan tahanan dalam sedang ya, maksudnya dalam rentang sedang seperti itu. Gitu. Kalau 4 mampu melakukan gerakan normal, tapi tidak bisa melawan tahanan maksimal pemeriksa. Kalau 5 berarti ya normal. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 2 ini, agar posisi tangan dapat memberikan tahanan yang optimal bagi sendi itu yang apa? Kalau yang A, membiarkan pasien untuk menggerakkan sendinya. Membiarkan pasien menggerakkan sendinya, lawang dia kekuatan otot satu lah. Piye mau menggerakkan sendinya ya? Kalau membiarkan pasien untuk menggerakkan sendinya itu eh, tidak sesuai. Sebenarnya betul kalau misalnya tidak ada di pertanyaan itu terkait dengan agar posisi tangan dapat memberikan tahanan yang optimal bagi sendi. Nah, itu option yang A itu betul. Jika di kalimat tanyanya yang posisi tangan dapat memberikan tahanan itu dihapus, itu betul. Tuh. Kemudian kalau option yang B, letakkan tangan langsung pada sendi yang akan dilatih. Maksudnya ini apa namanya ya? Entah itu tangan kita sebagai perawat itu diletakkan pada tangan langsung pada sendi yang akan dilatih. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang C, topang area sendi selain dengan tangan juga dengan tubuh perawat. Ini juga kurang tepat karena skornya hanya 1 itu loh masalahnya ya. Kemudian yang D, menggunakan jari-jari untuk mengangkat ekstremitas yang akan dilatih. Ini juga kurang tepat. Yang betul adalah yang E, memberikan dukungan pada sendi dengan memegang area proksimal dan distal. Jadi itu dipegang karena dia hanya 1, hanya bisa menggerakkan ujung jari. Berarti kita harus memegang area yang terjauh dan juga yang terdekat. Supaya nantinya kita bisa mengevaluasi, gitu kan ya. Bisa mengevaluasi terkait dengan kekuatan otot, ya, seberapa besar dan seberapa jauh pasien tersebut itu mampu kita bantu untuk melakukan room pasif seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Sudah. Banyak yang bilang betul nih. Ya, oke. Oke, banyak Sip. yang bilang betul. Oke, nggak apa-apa. Yang masih salah-salah jangan berkecil hati karena masih ada soal-soal berikutnya. Jadi, saya mau ini dulu memastikan pesertanya tidak ketiduran. Kasihan HP-nya panas di samping kupingnya. Ya, jadi yang ketiduran, yang sambil tiduran, coba tegak sedikit yuk. Tegak sedikit supaya nggak ngantuk karena kita lagi usaha untuk membuat mindset kita jadi bisa ngerjain soal hukum. Mana yang tiduran? Ayo duduk bentar yuk, duduk yuk. Udah kayak ngerawat lansia. Ayo Pak, duduk sebentar yuk Pak. Ayo yang tiduran duduk dulu sebentar karena kita akan melanjutkan soal nomor 3. Untuk memastikan pesertanya masih aktif, ketik lanjut. Coba kita lihat di kolom chat yang ngetik sesuai enggak nih jumlahnya sama yang hadir. Udah 10, 14, 17, 21, 25, 30, 39, 41, 40. Ayo terus. Nah, jangan tiduran lagi, tetap duduk, jangan tiduran lagi. Saya ngelihat kok tuh tiduran tuh 1, 2, 3. Canda ya. Oke, ini sudah masuk ke 80-an orang. Lanjut Abang, wis. Lanjut Abang gitu ya. Lanjut Om. Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Silakan Pak. Kita lanjut soal nomor 3. Silahkan. Soal nomor 3 sudah tampil. Saya matikan kolom chat. Dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, yuk dijawab. B, E, E, D, E, C, B, E. Ayo. E, Kenapa D. dari tadi semua pilihan jawabannya lari semua ya? Sepertinya soalnya terlalu enak, Pak. Jadi lari semuanya dipilih. Ayo. Oke, ini semuanya Lari dijawab. semua nih. Semuanya kejawab. Rehabilitasi, promosi kesehatan, perlindungan khusus, pembatasan kecacatan, diagnosis dan pengobatan segera, kunang-kunang, enggak ada. Kalau kunang-kunang akhir bulan, biasanya kunang-kunang ya kita semua ya. Setuju nggak akhir bulan tuh suka kunang-kunang? Tujuh. Apalagi Kak Marten Citoleu. Ya kan? Menjadi trade center loh. Tadi Mas Adu juga menyebut Marten Citoleu. Iya, Ini betul. yang tampil di saya juga Marten Citoleu. Ada apa dengan Marten Citoleu? Karena hanya dirinya yang menyalakan kamera selain kita berdua, Pak. Yes. Oke, saya suka gaya Anda. Wih. Oke, BB, Kak Mary BB. Oh, B. Promosi kesehatan. Oke, daripada bingung, mohon izin Pak, dibantu untuk dijelaskan. Oke, terima kasih. Ya, soal nomor 3 ini berhubungan dengan implementasi juga, tapi kita harus mereview kembali, merecall kembali terkait dengan tingkat pelayan kesehatan. Kalau melihat dari soal nomor 3, itu berarti konteksnya adalah keperawatan komunitas. Ya, perawat puskesmas sedang melakukan intervensi pada pasien DM yang mengalami diabetic foot. Sebelumnya pasien mendapatkan advice untuk dilakukan amputasi, gitu kan ya. Tapi saat ini perawat berhasil mengadvokasi klien dengan komplikasi diabetic foot untuk melakukan prosedur amputasi dengan memanfaatkan asuransi kesehatan. Gitu. Sudah berhasil melakukan advokasi. Ya, yang namanya mau diamputasi ya pasti ada rasa-rasa seperti apa ya, walaupun mungkin kondisi kakinya seperti itu gitu kan ya. Tapi ya pasti ada rasa sebagai tapi yang setelah perawat berhasil Izin, tapi Pak. dengan pemanfaatan asuransi ya. Suaranya putus-putus, Pak. Halo? Sudah jelas. Sudah. Sudah. Iya. Oke. Ya, jadi sudah diberikan advice dan intinya perawat ini berhasil melakukan advokasi. Nah, advokasi ini kan salah satu peran perawat ya, melakukan pendampingan kepada klien, kemudian pendampingan ini tidak hanya pendampingan, tapi perawat ini juga memberikan suatu informasi. Ya, biasanya perawat melaksanakan peran advokasi itu ketika klien itu ada sesuatu tindakan yang memang tindakan tersebut itu membutuhkan pemikiran yang didasari dengan kelogisan dan menyangkut masa depan dari klien. Nah, seperti itu. Jadi itu biasanya ada pendampingan ya dari seorang perawat. Tuh, jadi membutuhkan waktu untuk bisa klien itu memutuskan apa langkah atau jalan yang harus klien ambil. Seperti itu advokasi ya. Nah, kalau kita melihat dari optionnya, semuanya ini memang termasuk pada tingkat pelayanan kesehatan. Jadi, yang dimaksud dengan tingkat pelayanan kesehatan itu, kalau di komunitas itu, kalau kalian pernah baca, seharusnya yang nurse-nurse ini saya rasa harusnya pernah baca, gitu kan ya. Menurut siapa? Level and Clark, itu kan ada 5 level of prevention, gitu kan ya. Yang pertama itu apa? Jelas yang namanya 5 level prevention ya, 5 tingkatan pencegahan itu berawal dari tindakan yang menyadarkan atau meningkatkan atau menambah pengetahuan atau knowledge, yaitu apa? Promosi kesehatan atau health promotion, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Setelah pasien itu paham, diberikan edukasi, maka yang berikutnya dilakukan itu adalah specific protection.
atau perlindungan khusus. Ya, perlindungan khusus. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan apa? Early diagnosis and prompt treatment. Ya, jadi penegakan diagnosis secara dini dan diberikan pengobatan secara cepat dan tepat. Itu. Kemudian yang keempat itu ada apa? Ada pembatasan kecacatan atau disability limitation. Kemudian yang kelima itu ada rehabilitation atau rehabilitasi. Seperti itu. Lah, makna dari masing-masing silakan diperhatikan dan dipikirkan, dicocokkan apakah jawaban Anda semua itu betul atau salah. Kalau health promotion, saya tadi sudah menyampaikan health promotion ini merupakan aktivitas untuk memberikan suatu informasi ya. Jadi tujuannya itu adalah menambah atau meningkatkan knowledge atau pengetahuan. Ya. Jadi dalam hal ini misalnya diberikan suatu edukasi terkait dengan hygiene, terkait dengan diet, gitu kan ya. Terkait dengan diabetes mellitus adalah, kemudian komplikasi yang muncul diabetic foot itu yang seperti apa, kan seperti itu. Amputasi itu tindakan yang seperti apa, udah itu adalah promkes atau health promotion. Kemudian kalau specific protection atau perlindungan khusus, berarti ini salah satu contohnya itu apa? Jadi ini tahapan yang kedua, jadi memberikan perlindungan khusus ya kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena penyakit tertentu gitu. Biasanya kalau orang-orang kelompok berisiko terkena penyakit tertentu berarti tindakannya apa untuk apa namanya specific protection? Apa? Vaksinasi. Ya, diberikan vaksinasi atau imunisasi. Tindakan imunisasi itu kan merupakan suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit pada kelompok berisiko. Ya, misalnya pada bayi diberikan vaksin atau imunisasi BCG di usia berapa bulan? Ayo, berarti kan sebelum 1 bulan. Kenapa? Karena memang rentan terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem respiratori, seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga tadi apa? Early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis secara dini dan pengobatan secara cepat dan tepat. Jadi setelah misalnya terdeteksi suatu penyakit, gitu kan ya, kemudian yang perlu dilakukan itu ya harus menegakkan suatu diagnosis secara cepat. Oh, berarti penyakitnya seperti ini. Yang pertama dilakukan itu adalah tindakan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya penyakitnya itu atau masalah kesehatannya itu bisa dikendalikan dan meminimalisir timbulnya kontraindikasi. Kok kontraindikasi sih? Komplikasi. Meminimalisir timbulnya komplikasi dari penyakit tersebut. Atau meminimalisir tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Makanya harus makanya harus ditegakkan diagnosis secara cepat, kemudian diberikan penanganan secara cepat dan tepat. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan apa? Disability limitation. Disability limitation itu berlaku bagi mereka itu yang memang sudah sudah dalam masa tahap lanjut ya penyakitnya seperti itu. Nah, namanya orang sakit itu kan ya, terganggu masalah kesehatannya, berarti kan pasti ada komplikasi yang nantinya akan dihadapi oleh pasien tersebut. Ya, jika tidak diselesaikan akarnya atau core problemnya. Nah, oleh karena itu yang dilakukan itu adalah pembatasan kecacatan. Supaya apa? Supaya tingkat keterparaan dari penyakit tersebut itu tidak memperparah sistem yang lain atau bagian tubuh yang lain. Itu terkait dengan pembatasan kecacatan. Kemudian terakhir itu adalah rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu merupakan suatu level pencegahan untuk mengembalikan ya individu atau klien itu menjadi fungsi yang optimal. Status kesehatannya itu menjadi kembali lagi. Yang dulunya sehat, dengan rehabilitasi harapannya kembali ke sehat kembali ke status sehat seperti sebelumnya. Seperti itu. Itu adalah rehabilitasi. Nah, dari apa yang saya sampaikan, dari kelima opsi jawaban kira-kira yang sesuai dengan
Soal kasus yang mana? Ayo. Ayo ganti jawaban boleh tuh. Mana Ayo. yang mendekati? Ayo Yo. ketik Ayo. jawabannya. Ayo. B tuh Kak Rey. Oh beda-beda lagi. B. Pasiennya kan DM. DM itu mengalami diabetic foot. Lah, karena diabetic foot, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang membuat apa namanya ya, kekhawatiran bagi fisik dari klien tersebut, pasti tidak akan muncul advice. Nah, advice itu hanya bisa diberikan bukan oleh perawat. Perawat tidak berhak memberikan suatu advice untuk tindakan medis. Yang memberikan advice itu ya medical dokter mau nggak mau. Ya, bukan perawat loh ya. Makanya di situ saya garis miring. Ya memang karena itu memang bahasa asing, tapi diperhatikan di situ ada advice. Berarti kalau sudah ada advice, berarti itu merupakan sesuatu hal yang kalau tidak dilakukan suatu tindakan, maka diabetic foot-nya ini akan menjalar kemana-mana, merugikan. Makanya dilakukan amputasi. Gitu loh. Dan advokasi dari perawat itu berhasil. Berarti tingkat pelayanan kesehatannya termasuk apa? Apa? Yuk. Iye. Dibuat bingung, dibuat deg-degan ini kayaknya. Pak, mikrofon Bapak mati sengaja atau hanya kepencet, Pak? Iya, sebentar Mas, ada telepon. Oh iya, siap. Kak Farida Uyun dari Stikes Horizon. Aku sih tetap Kak Farida ini dari profesi nurse atau D3. Kalau nurse itu Bu Nita ya. Bu Nita atau Bu Dwi Sulistyo Cahyaningsi ya. Kak Farida Uyun. Teman-teman dari kampus mana pasti saya kenal dosennya. Karena kalau teman-teman cek Instagram saya ke kampus-kampus nasional. Aisyah Surakarta pernah, Kak Oki, saya pernah ke sana. Sedang Budayana pernah, Oke, maaf kampus ya, bagus, maaf. kampusnya bagus. Iya Pak, siapa? Oke Pak. Iya. Ayo jawabannya apa? Kok akeh sing jawab yo? Iya kebanyakan Kasihan. ada yang pede banget Pak, Lah, diagnosis dan pengobatan segera. itu tadi apa tuh? Itu tadi apa? Waduh. Iki lah aku jadi dosennya tak suruh balik ke semester awal iki Promkes. Gimana Kak Martensi Toleu? Kita gimana nih, deg-degan nih. Yang itu diagnosis dan pengobatan segera. Lah di soal kasus itu apa ada tindakan yang menyebutkan bahwa itu penegakan suatu diagnosa? Kan nggak ada. Karena memang sudah diketahui perawat puskesmas sedang melakukan intervensi pada pasien DM. Lah berarti kan sudah tahu diagnosanya. Bukan mendiagnosa kecuali kalau misalnya pasien itu mengalami gatal di daerah kaki, pasien selain menggaruk-garuk, kemudian ada luka, ternyata ada lukanya itu tidak kunjung sembuh dan lain sebagainya, gitu kan ya. Kemudian apalagi ya, ada beberapa tanda sehingga dia memeriksakan diri, kemudian seorang perawat memberikan suatu anjuran gitu ya untuk memeriksakan diri kepada rumah sakit dan sebagainya, sehingga sementara ini ditegakkan masih apa berarti diagnosa medisnya itu adalah DM. Nah itu kan lah ini kan sudah jelas diagnosanya DM. Ya mosok sih tetap early diagnosis and prompt treatment, kan nggak ada tindakan ini tuh. Advice berarti apa? Tuh kata Kak Berarti J. jawabannya adalah pembatasan kecacatan. Ono, iki jawabannya BBB siapa itu? Kak Supianur AN. Itu Pak si Mas J. Pridaus juga bilang. Promosi kesehatan. Mimpi saya semalam B katanya. Pakai mimpi jawabnya ya. Aduh. Gimana nih hukum nih? Pembatasan kecacatan, disability limitation. Ya,
Loh, jangan lama-lama tak kasih tahu jawabannya. Loh, namanya webinar ya harus lama. Kak Yopen Mardiansyah. Kalau nggak lama, itu namanya bukan webinar. Kultum, Namanya Pak. itu adalah Kultum. kegiatan kuliah di kelas. Begitu. Kultum, kuliah Kultum. 7 menit. Itu. Namanya webinar itu kan harus harus diberikan kisi-kisi, dijelasin satu persatu. Kan gitu Betul. toh. Betul. Piye bocah iki. Ini bocah kok bapak-bapak, Kak Yopen Mardiansyah ini. Kok tak celuk, tak panggil bocah ternyata bapak-bapak Ali Jenjang. Mati aku. Walat yo. Wah, seru nih ya. Seru nih. Baru soal 3, belum 180. Gimana Halo, suara saya bisa 180? didengar? Bisa, Pak, delay, Pak. Delay ya, Pak? Nah, iya, sepertinya delay. Suara saya delay nggak, teman-teman sekalian? Halo? Ada? Nggak Iya, delay Mas, ya? delay. Delay. Iya, Pak. Kayak pesawat, Bapak delay. Bapak asik Aduh. banget tuh, kata Mas Yopen tuh. Yopen ketawa-tawa tuh, Pak. Lah iya. Lanjut. Lah ya. Piye. Ya, jadi jawabannya adalah pembatasan kecacatan atau disability limitation. Kenapa kok seperti itu lah? Soalnya diagnosanya sudah jelas. Kemudian penyakit yang diderita sudah jelas. Kemudian lokasi dari penyakit itu sudah jelas. Yang sistem yang diberikan dampak oleh penyakit tersebut itu sudah jelas. Nah, jadi supaya tidak memberikan dampak yang signifikan kepada sistem atau apapun sistemnya, kalau di sini sistem muskuloskeletal ya berarti ya, maka dari itu harus dilakukan amputasi supaya tidak bermetastase atau menyebar ke sistem yang lain atau merusak sistem yang lain. Itu ya. Oke, alhamdulillah dari sekian banyak Oke, soal baru salah wes. satu. Jawabannya adalah yang ini. Yang D ya, pembatasan kecacatan. Dah. Siap salah, Kak Farida Uyun. Oke. Pak, suara Bapak masih delay, Pak ya? Kalau gitu, Bapak boleh off mic sebentar untuk mengistirahatkan Zoom-nya. Saya izin menyampaikan Oke. sepatah, 2 patah, 4 patah, 5 patah, 6 patah, 7 patah, sampai berapa Oke, patah? oke, bentar. Oke, ya. Ya Pak, saya ingin Iya. memberikan informasi yang patah-patah deh. Ya, alhamdulillah. Nih, baru 3 soal kita belajar bersama dosen ahlinya. Kira-kira saya mau tanya dulu deh, sampai 3 soal ini materinya atau cara penyampaian menjelaskan soal atau belajar soal kira-kira mudah dipahami atau tidak? Coba untuk ketiga soal yang dikerjakan. Mudah dipahami atau tidak? Jika tidak, bilang tidak. Jika mudah, bilang mudah. Supaya di soal berikutnya, teman-teman dapat mengevaluasi diri. Mudah banget, mudah banget. Ayo bantu tap-tap layarnya, guys. Mudah. Ah, bohong nih. Dari tadi ada yang salah terus sih ini kayaknya. Enggak ya? Mudah cuma agak bingung. Tidak mudah-mudahan. Kok tidak mudah-mudahan? Mudah pas ngadepin soal sendiri masih aja terkecoh. Nah, itu fungsinya kita belajar bareng supaya kita persamaannya itu bareng setiap mengerjakan soal kasus. Karena kalau belajar sendiri, nanti yang muncul itu adalah opini sendiri. Jadi, jangan kayak gitu. Mudah tapi ganti soal, beda lagi. Pas dengan kemampuan otak. Oke, penjelasannya mudah dipahami, sedikit terkecoh, soalnya mudah, pilihan jawabannya yang susah. Oke, mantap itu. Baik, kira-kira 3 soal cukup atau kurang? Ngerjain soalnya, 3 soal cukup atau kurang? Ketik kurang jika kurang, ketik cukup jika cukup. 10 soal lagi, Mas, kurang 108. Kalau 180 soal mau selesai kapan kita? Hari Senin kita selesai kayaknya kalau kayak gitu ya. Jangan dong, jangan 180. Hukum kerjasama aja biar kompeten kayaknya. Oh, boleh kerjasama. Tapi nggak ada yang namanya ujun-ujun. Atau bocoran-bocoran itu nggak bakal ada. Mau duitnya sebanyak apapun. Kurang. Langsung 180 soal aja, Bang.
Kak Iktia NASA. Ntar dikasih 180 tidur. Jangan. Next, 7 soal lagi. Next on. Saya tak bisa bersuara, Mas. Iya. Iya, Pak Kurniawan. Coba. Saya udah jadiin Pak Kurniawan tadi sempat keluar Zoom ya, Pak? Oh iya ini. Siap, Pak. Tuh sudah saya nyalain, Pak. Bapak mau berkomentar atas kurang soal juga, Pak. Nah, sudah. Saya pakai data pribadi aja, wifi-nya agak down. Siap, Pak. Pak, ini saya lanjut izin menginformasikan kalimat patah-patah Silakan. ya, Pak. Ya, silakan. Kalimat patah-patah. Bu Kartini, sehat, Bu? Wah, segar sekali di ini ya, di air terjun ya, segar sekali. Baik, buat teman-teman, jika memang kurang soalnya, kita akan lanjut untuk beberapa soal lagi, tapi mohon izin saya ingin memberikan informasi sedikit. Pak, mohon di close the door dulu, Pak, saya mau nampilin sesuatu. Oke, bunda-bunda, teman-teman sekalian, jika memang soalnya dirasa kurang dalam mengerjakan atau latihan soal seperti ini, pengen latihan terus sama dosen seperti ini setiap malam secara intensif, saya kirimkan beberapa informasi yang bisa dipakai untuk menemani teman-teman sekalian dalam menghadapi uji kompetensi. Tentunya akan diberikan pembahasan soal, tryout secara rutin. Kira-kira mau atau enggak? Diberikan pengayaan seperti ini dipertemukan oleh dosen senasional tanpa nyari dosennya sendiri. Kita yang carikan dosennya. Kira-kira ada yang mau enggak ikut pendampingan secara intensif seperti ini? Mau dong, mau, boleh. Kalau gratis mah hayu. Gratisan mulu. Kalau nunggu gratisan mulu nanti nggak mulu-mulu. Tenang aja. Kita akan memberikan gratisan tapi secara webinar seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin pertemuan secara intensif, ini saya izin kasih info bahwa di Foko Indonesia selain webinar seperti ini, ada kelas secara intensif Senin sampai Jumat belajar soal-soal hukum bersama dosen-dosen di Foko. Tanpa harus cari dosen sendiri, kita yang carikan. Nih, saya bantu ya untuk share screen untuk kelasnya kapan aja. Nanti saya akan berikan link registrasi untuk bisa mendapatkan pilihan kelas dengan biaya yang sangat ringan atau murah lah. Teman-teman pasti suka diskonan kan? Nih, ada kelas, tapi ini berlakunya hanya pada saat live Zoom ya. Nanti pada saat live Zoom-nya selesai, itu promonya akan langsung diganti. Jadi siap-siap, nanti setelah ini kita ngerjain soal lagi. Ini nanti kalau misalnya dapat link, kan ngisi seperti ini linknya. Tuh, kapan UKOM, ketik aja Agustus, kalau misalnya Agustus. Nah, ini pilihan kelasnya. Tuh, promonya selama live berlangsung itu cuma 100.000, 5 kali pertemuan dengan dosen yang berbeda-beda, mulai tanggal 14 sampai tanggal 18, berarti hari Senin depan nih kita mulai. Gitu, Senin sampai Jumat secara intensif, jam 7 malam sampai jam 8 malam lewat deh, dikit. Ini tanpa tryout, nanti dapat pembahasan sama rekaman Zoom. Barangkali ada yang lagi praktek, nggak bisa hadir, acara, dan lain sebagainya. Nanti tenang aja dapat file dan rekaman Zoom-nya. Jika teman-teman mau ikut kelas Foko 3, 5 kali pertemuan, 100.000. Satu kali pertemuannya 20.000 berarti kan? Daripada harga normal, mendingan ambil harga promonya. Mas, tapi saya UKOM-nya tanggal 19, ambil yang ini, nggak apa-apa. Ya, atau Mas, ada nggak kelas yang sampai nanti panjang gitu, karena saya nggak Agustus, boleh. Nih, ada kelas program fokus kompeten Agustus. Jumlah pertemuannya 14 kali. Tuh, 14 kali, sama pertemuannya 14 sampai 31 Agustus. Kalau yang tadi 14 sampai tanggal 18. Biaya promonya 150.000 aja per orang. Kalau yang Fokostar ini biasanya banyak yang minat karena memang ini semuanya fasilitasnya ada, dapat. Bedanya cuma dikit tapi pertemuannya mendapatkan tryout nih. Ini tanpa tryout dan ini free tryout 180 soal. Tuh. Biasanya kita kalau ikut tryout atau pernah dengar yang duluan pernah tryout itu harganya 370 dan itu mengerjakan aja. Tapi kalau di Foko itu diberikan pembahasan, salah benar, kunci jawaban, boleh di print di rumah, silakan print. Tuh, tapi kalau teman-teman pengen ikut dengan harga yang lebih murah lagi nih,
Kalau teman-teman ikut Voko 4 dengan minimal 2 orang, itu nanti dapat potongan tambahan 6%. Jadi kan ini teman-teman satu angkatan. Tawarin aja temannya, ayo mau ikut bimbel nggak? Ada promo nih, kalau kita berdua dapatnya segini. Kalau nanti kita ikut yang Voko Star, itu pertemuannya sampai tanggal 31 dapat tryout juga, itu dapat potongan 12%. Tuh. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau daftarnya per kelompok yang mau ikut bimbingan belajar secara intensif Senin sampai Jumat, itu cukup bayar 141.000 per orang. Jadi bukan 150, tapi hanya bayar 141.000 aja untuk 14 kali pertemuan. Nah, yang lebih hemat lagi, ini 250. Kalau bayar per kelompok, ini kalau Voko Star 220 per orang. Jadi lebih hemat kalau per kelompok. Tapi kalau misalnya, Mas saya mau daftar sendiri aja, nggak apa-apa. Masih promo kok, sampai besok jam 3 nih. 150 untuk Voko 4, 14 kali pertemuan tanpa tryout. 250 14 kali pertemuan, free tryout 180 soal. Udah dapat tryout, udah dapat pendampingan selama 14 kali setiap hari Senin sampai Jumat bersama dosen. Via Zoom seperti ini, tanya jawab. Nah, ini untuk kelas-kelasnya, teman-teman boleh pilih bagi yang mau aja, tapi pasti buat yang mau kompeten, pasti pengennya ambil yang panjang ya pertemuannya dan mendapatkan tryout. Kalau ada yang mau, saya kirim link pendaftarannya. Ada yang mau? Ini berlaku saat live aja promonya ya, nanti langsung diganti untuk harga promo-promo ini. Ada yang mau kira-kira? Ketik di kolom chat. Ya Pak Kurniawan mau. Bapak ngajar aja Pak, tenang. Ada yang mau yang lain? Ah, malu-malu nih yang lain nih. Tryout-nya tanggal 19 loh. Tryout-nya tanggal 19. Nah, untuk tryout-nya, kalau teman-teman melakukan pembayaran, kirim bukti transfer, itu tryout-nya bisa langsung dikerjakan. Jadi nanti adminnya boleh WA saya atau Mas Alvin nih, ada WA-nya di bawah. Ada informasi WA. Nah, kalau misalnya pengen tahu suasana kelasnya seperti apa, ya seperti Zoom sekarang. Tapi kalau misalnya mau lihat lagi dosen yang lain siapa sih, nih klik aja logo YouTube-nya, nanti ada videonya. Nah, ini ada WA, admin Mas Alvin dan saya. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran, kirim bukti transfer, nanti langsung di-invite ke dalam grup bimbingan kelas dan grup TO, habis itu dikirim link untuk mengerjakan tryout-nya. Tryout-nya 180 soal. Kalau misalnya di sini ada bidan juga ada kelasnya. Jadi bidan dan perawat itu dipisah ya. Jadi yang UKOM-nya tanggal 19 mau ikut tryout-nya aja juga boleh. Tinggal daftar aja dulu, terus chat adminnya ya. Dan terbatas hanya untuk orang yang ikut webinar saja, di Zoom saja. Ini yang WA bukan gitu cara daftarnya. Di kolom chat saya sudah kirim cara daftarnya. Mohon maaf yang udah WA saya. Coba balik lagi ke Zoom-nya, yang WA saya coba. Balik lagi ke Zoom-nya, di kolom chat itu saya kirim link pendaftaran untuk mendapatkan promo yang sekarang. Silakan kolom chatnya dilihat, diamanin dulu, di-copy dulu. Yang penting daftarnya malam ini tetap dapat promo, bayarnya besok nggak apa-apa. Yang penting konfirmasi ke Mas Alvin atau saya, Mas, saya udah daftar, bayarnya besok ya, gitu ya. Paham? Sampai sini teman-teman, paham ya? Oke, sekali lagi saya informasikan, sekali lagi. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbingan secara intensif, Senin sampai Jumat, setiap harinya selama bulan Agustus, silakan daftar di kolom chat, linknya sudah saya kirim. Pendaftaran dibatasi sampai jam 12 malam untuk mendapatkan harga promo-promo yang ada. Ada harga promo biasa dan harga promo tambahan. Silakan dibaca pilihan kelasnya ya. Itu aja. Voko Indonesia memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk belajar bersama. Oke, mungkin diamanin dulu linknya. Habis itu kita lanjut soalnya. Silakan diamankan, disalin dulu, dikirim ke bestinya. Mas siapa ini? 8328. Assalamualaikum Kak, saya izin mau ikut. Ya, saya balasnya setelah ini ya. Setelah kelasnya Zoom-nya dimatikan. Nih yang WA saya, yang Mas Adiu, jangan WA lagi ke Mas Alvin supaya nggak bentrok nginvite-nya. Di-invite ke dalam grupnya. Malam ini kalau mau langsung bayar boleh, tapi saran saya mending bayarnya besok, malam ini daftar dulu aja.
Karena udah malam, khawatir karena promonya terbatas, terus buru-buru lari ke ATM, terjatuh, dan tak bisa bangkit lagi. Jangan. Oke, cakrakan. Oke, Pak, sudah selesai. Silakan, Pak, di-share screen lanjut, Pak. Semoga banyak yang ikut kegiatan positif ini Senin sampai Jumat bersama dosen, salah satunya Pak Kurniawan. Oke, itu aja, Pak. Oke ya. Oke, lanjut ini Mas. Lanjut soal nomor 4. Oke, sudah. Soal nomor 4 sudah tampil. Oh iya, saya lupa. Untuk pertemuan Senin sampai Jumat, itu jumlah soalnya 7 soal ya, teman-teman. Kalau malam ini kita 5 soal dulu. Oke, soal sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab. E, 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 E. Oke, udah mulai canggih ya cara jawabnya ya, semua ya. Tapi nggak tahu nih betul berjamaah atau malah salah berjamaah nih. Jawabannya justice. E. Oke, kebanyakan ini didominasi jawaban keadilan. Masih ada yang belum jawab? Adil, keadilan. Oke, Pak, ini semuanya seragam, Pak. Semua. Justice. Silakan, Iya. Pak. Oke. Justice ya? Justice. Nomor 4 yang ditanyakan, apakah prinsip etik yang dilanggar perawat? Jadi, seorang perawat kesehatan komunitas sedang menjalankan program vaksinasi. Terdapat 2 desa dengan jumlah dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Desa A jumlah warga 100 orang. Oh ya, sebentar Mas. Ya, Pak. Bentar ya, teman-teman sekalian. Boleh. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorry. Saya lanjutkan. Desa Ya. A jumlah warga 100 orang dan masyarakatnya itu petani yang senang memberikan bingkisan sayur pada petugas. Ini ya, nyogok, menyuap. Sedangkan desa B jumlah warga 200 orang merupakan masyarakat urban yang bekerja di pabrik. Tahu masyarakat urban? Tahu nggak masyarakat urban, teman-teman? Urban dan rural. Tahu masyarakat urban? Tahu nggak? Ayo. Enggak, Pak. Ayo. Urban itu lawan katanya rural. Kalau rural itu masyarakat pedesaan. Kalau urban ini perkotaan. Pindahan Ya, katanya, Pak. Kenapa? Pindahan katanya, Pak. Bukan. Urban itu apa namanya ya? Masyarakat urban itu masyarakat perkotaan.
Masyarakat perkotaan. Iya. Saya kira hewan urban. Itu korban, Mas. Kemudian perawat memilih ke desa A terlebih dahulu untuk kegiatan. Desa A ini berarti yang menyuap itu tadi ya. Ya, berarti makanya ditanyakan apakah prinsip etik yang dilanggar. Jawabannya adalah E. Ya wis, semuanya E, berarti betul semua. Wih, Berarti berarti sudah betul tahu ya, berjamaah. keadilan ya. Iya, sudah jelas ini. Kalau non maleficence itu saya rasa sudah jelas ya. Jadi kalau non maleficence itu harusnya perawat itu melakukan sesuatu hal itu yang menyebabkan kerugian pada pasien itu yang dirugikan itu secara fisik ataupun psikis. Nah, itu non maleficence. Kalau confidentiality itu berhubungan dengan kerahasiaan. Kalau beneficence itu mengupayakan pelayanan yang menguntungkan atau yang optimal ya bagi kondisi klien. Kalau autonomi itu berarti terkait dengan hak ya, menghargai atau mengutamakan hak dari klien dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang justice. Oke, sip. Ya, betul berjamaah. Senang tuh. Lanjut. Yeay. Ntar dulu Pak, kita kasih kesempatan mereka senang dulu Pak. Yeay, Oh mana iya, yeay? oke, yeay. Mana? Oke. Yeay, uhuy. Alhamdulillah benar. Oh yeay, oh E-nya banyak banget. Bener ya? Wah, ini Surabaya nih hadir tuh. Bener, Rek. Cihuy. Asik, hore. Surabaya ndi, Rek? Coba horenya pakai bahasa masing-masing dong. Lebih seru kayaknya nih. Burung Uyew. bahasa-bahasa. Uyew, bahasa dari mana nih? Uhuy, dari siapa nih? Uhuy. Yo bener Mas, kulo niki apa nih? Kulo niki Tamirzani. Wow. Oh iya, ajib. Yo Ajib, bener ajib. Mas kula niki aduh bahasa niki Jawa campuran niki bocah ndi iki. Kulo itu kan kopi ya, Pak. Kenapa? Kulo itu kopi, Pak. Kulo. Mm-mm. Oh, kopi. Kulo. Kulo Wah, itu Bapak. saya. Bapak nggak tahu kopi kulo namanya, Pak. Oh, ada. Ada, Ada, Kak? Pak. Iya. Di mana? Jadi garing ini saya nih. Di mana? Enggak tahu saya. Di Kulo itu mana? di mana deh? Kayaknya di Malang ada juga, Pak. Oh, enggak tahu saya. Oke lah, Pak. Soalnya Itu ada kopi namanya saya kulo, Pak. enggak suka kopi. Pantas nggak tahu namanya Enggak kulo. tahu. Taunya Starbucks. Starbucks, aduh tambah Starbucks. Saya enggak suka apapun yang berbau dengan kopi. Oke. Pengharum ruangan juga nggak suka ya, Pak? Oh, suka. Oh, suka. Kopi, rokok, aduh, Aduh. sudah Iya, enggak. Jangan-jangan, Pak. Bahaya. Iya, serius. Keburu ngantuk. Sama, dari tadi saya juga ngantuk. Kak Selinda Septiani. Iya. Kalau gitu siap, kalau gitu 5 soal terakhir Pak ditampilkan kita Nah, kerjakan. iya, Kak Selinda kelamaan. Iya, Kak Selinda sabar. Sabar Kak Selinda. Sabar, ya. Hmm. Sabar. Ya. Artinya apa Bang Messi? Messi. Silakan Pak soal nomor 5 kita coba kerjakan. Oke, silakan. Oke, soal nomor 5 sudah tampil. Silakan dikerjakan dimulai dari kemarin. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan diisi. Tidak ada refill waktu. Jawabannya C, C, A, C, C, A, C, C, A. Dua pilihan jawaban dipilih, C dan A.
Kalau yang A non maleficence, kalau yang B confidentiality. Oke. A dan C. Masih bertahan A dan C. Bingung. Nah, emang enak. Belajar tiap hari yuk, biar nggak bingung yuk, bisa yuk. Beneficence, berbuat baik. Mas Fauzi. Pak Yopen, A. Kak Lora, C. A atau C ya, dua-duanya deh. Andai ada jawaban E, semua benar kali ya, kali ini. Ya. Masih mending A, B, C, D, E bisa dibantu untuk menjawab. Kalau hukumnya esai, gimana ya kalau esai ya? Ayo Kak, bahas, udah gak sabar. Udah gak sabar ya. Boleh juga kita sabar, kita bahas. Apa nih? A, tidak merugikan. Oke, kalau esai gak ikut hukum, Bang. Ikut apa tuh? Kalau esai gak ikut hukum. Ikut apa? Ikut abang yuk. Iya, ikut abang yuk. Fix yang A. Pede banget yang A ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Kurniawan diberikan pencerahannya. Ya, terima kasih. Saya cepat aja ya, sesuai dengan apa yang netizen minta. Tadi ada Kak Selin meminta untuk cepat, baik, saya ikutin. Jadi untuk soal nomor 5, apakah prinsip etik yang dilakukan perawat? Jadi di situ ada beberapa pilihan jawaban. Ya, seorang perawat di bangsal geriatrik sedang melakukan intervensi kompres hangat kepada klien perempuan berusia 81 tahun. Sebelumnya perawat memastikan bahwa air hangat yang digunakan aman untuk diberikan pada klien lansia. Perawat juga tampak memastikan bagaimana respon klien saat diberikan kompres. Yang ditanyakan prinsip etik yang dilakukan oleh perawat. Di sini sudah jelas ya. Kata kuncinya sebelumnya perawat memastikan bahwa air hangat yang digunakan aman untuk diberikan pada pasien. Berarti itu perawat melakukan validasi. Validasi tersebut ditujukan supaya implementasi yang dilakukan oleh perawat itu tidak merugikan secara fisik ataupun psikis dari pasien. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A, normal efficiency. Cepat kan? Terima kasih. Tuh, cepat gimana? Enak gak? Makan yang lama kan? Yeay, betul. Yeay. Siu. Oh ye, benar. OMG salah. Hello, cuaks. Lanjut Kak, soal berikutnya. Hello, lanjut terus sampai pagi dong kita ya. Nggak ada kopi kulo lagi. Kan? Bener dong. Coba dari 1 sampai 5 betul berapa? Ketik yang jujur. Ketik betul berapa 1 sampai 5? Kumaha barudak. Gadar Pak. Iya, di pertemuan berikutnya bisa nggak Pak kita bahas gadarnya Pak? Bisa lah ya Pak. Apa sih yang nggak bisa untuk netizen? Bener 3. Apa itu bener 3? Mana zaman? Oke. Pasti teman-teman yang di Zoom ini nggak ini ketinggalan yang viral-viral kan? Dari tadi saya sebutnya yang viral-viral loh. Salah semua. Oh my God. Oh my God. Betul 4, betul 2. Waduh. Salah 2 barudak. Gimana tetangga? Yang lain tetangga mana? Nanti udan meteor lah. Hati-hati Mas Fauzi. Oke, kalau gitu mungkin Pak Kurniawan karena memang sudah jam 3 pagi ya. Jadi boleh Pak kita kasih kalimat penutup sekaligus penyemangat bagi mereka nih yang mau hukum Pak. Dan mungkin ada saran-saran bagi Bapak untuk melanjutkan aktivitas untuk mereka. Makin deg-degan hasil sendiri tetangga. Ya. Jadi ada satu quote ya yang saya ambil dari punyanya Najwa Shihab. Jadi mengaktifkan pikiran secara merdeka. Ini saya ambil tema merdeka karena bulannya bulan-bulan kemerdekaan ya. Jadi diharapkan bagi peserta yang mau UKOM pikirannya diaktifkan secara merdeka. Jadi benar-benar tanpa adanya beban,
supaya bisa berkreativitas dan berkreasi untuk bisa tumbuh dengan leluasa seperti itu. Ya, leluasa itu bukan serta-merta diartikan sesuai dengan maunya sendiri, tapi leluasa itu sesuai dengan porsi. Gitu kan ya. Yang namanya porsi berarti harus tahu kemampuan dirinya. Gitu. Jangan menjadi orang yang tidak tahu diri. Gitu ya. Jadi maknanya kelihatannya sepele tapi sebenarnya maknanya itu dalam. Itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Adil. Sudah malam soalnya. Siap. Terima kasih. Nanti saya kalau ditambah-tambahin lagi nanti saya diserang netizen. Iya ya. Iya dong. Serba Kelamaan serba gitu ya. saya, Jangan serba saya, Pak. lama-lama begitu dong. Ditinggal pas lagi Diberi nyaman-nyaman ya. cepat, katanya kecepatan, sama Kak Selin jawab enak dong. Masya Allah, ini remaja zaman sekarang gitu ya. Jadi ininya kemana-mana gitu loh. Iya Pak, aduh, kita memang harus mengikuti sih Pak, cuma ya beginilah adanya Pak. Cok loh, saya ini cepat dong. Wah, saya pengen tahu Kak Selinda ini usia berapa ya. Tapi Kak Popus, pokoknya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, Ya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, itu aja. betul. Wis. Siap. Tuh, Kak Selinda ngakunya besok makan kerupuk Pak. Oke, nggak apa-apa. Semangat makan kerupuknya ya. Tadi Baik. saya lihat satu ibu-ibu namanya Bu Kartini. Iya Pak, betul. Lagi di air terjun ya Pak? Oh Atau iya. masih ada apa nggak tadi ya? Atau udah ramai pengunjung kayaknya, udah geser kayaknya Pak. Oh, ini masih ada Ibu Kartini. Masih ada, Masya Allah. Seger sekali. Beliau. Sehat selalu ya Ibu. Ya, mikrofonnya udah bisa dinyalain kalau misalnya mau dinyalakan Bu. Tapi mohon izin Pak, kita mau pamitan bersama Pak Kurniawan karena memang sudah malam. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu, tenaga, dan pikiran untuk malam ini. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya Pak. Oke. Terima Ya. kasih Mas Adil. Ya, Saya boleh izin Terima live ya? kasih Kak Boleh, Pak. Kurniawan. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan. Nah, Mas Haji. iya Bunda. Ayo yang mau bertanya silakan boleh bertanya. Besok kita ada pertemuan 1 kali Zoom ya. Dan yang mau daftar yang udah WA saya mohon bersabar karena saya balasnya setelah Zoom selesai. Saran saya WA Mas Alvin ya, biar langsung dibalas karena Mas Alvin stay WA-nya. Kalau saya setelah ini, saya edit record Zoom dulu baru balas teman-teman. Tapi kalau misalnya mau langsung dibalas ke Mas Alvin ya, kontaknya di link pendaftaran. Gitu. Ada yang mau bertanya sebelum kita sudahi? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya matikan recordnya dulu supaya tidak terlalu panjang untuk dipelajari ulang.